Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Kembali bertemu dengan kami, para mahasiswa sekolah program doktoral ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya dalam serial pembelajaran. Nah, kali ini ada saya Marliana Junaidi dengan Pak Antonius Yuniarto. Kami akan membahas tentang teori manajemen sumber daya manusia. Nah, kelas ini diampu oleh Profesor Anis dari Universitas Airlangga Surabaya. Pak Tony, share screen saya sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Udah jelas. Oke, nah ini topik pada hari ini yaitu tentang integrating workplace meetings and team kreatif proses literatur yang dilihat dari perspektif multi-level gitu. Adapun acuan untuk artikelnya dari Muru Gavel dan Reiter Polman tahun 2023. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi di artikel ini itu akan membahas tentang rapat kerja ya, kayaknya cuma rapat kerja, tapi ternyata ilmunya banyak banget ini Pak Tony. Nah, Betul, betul. artinya meskipun itu hanya rapat ya, kayaknya rapat itu kan rutinitas yang kita lakukan, tapi ternyata kalau tidak dilakukan dengan benar, itu menurut Allen et al. Tahun 2015 itu ya bisa menghambat ya, tapi kalau dilakukan dengan benar ya akan memberi manfaat untuk organisasi. Dan hal ini itu nggak cuman selama rapat begitu ya, tetapi hasilnya yang bagus, yang kreatif, itu kalau menurut Mross et al. Tahun 2018 itu ada kondisi yang harus disiapkan gitu ya, sebelum, selama, dan setelah rapat. Karena di proses rapat ini kan ada proses pengetahuan ya, pembagian pengetahuan, jadi ada proses kognitif dan juga ada proses sosialnya. Nah, tujuan dari artikel ini itu salah satunya adalah, mengidentifikasi masalah, menghasilkan solusi kreatif, dan mengevaluasi pilihan kreatif, atau bisa jadi untuk kombinasi ketiganya. Nah, selama rapat itu pun, itu kan ada yang rapatnya terstruktur, jadi udah jelas ya poin-poin langkahnya apa aja begitu ya yang akan dibahas, tapi ada juga yang tidak terstruktur. Dan di sana, di artikel ini juga dibahas juga masalah bagaimana kita melakukan curah pendapat begitu ya atau brainstorming dan sumber dari hasil yang kreatif dari rapat itu bisa bersumber atau muncul dari seseorang atau dari tim itu sendiri barengan begitu ya atau juga keduanya. Nah, yang menarik dari artikel ini itu adalah, jadi selama ini itu penelitian tentang meeting ini ya, rapat ini itu banyak yang menguji faktor psikologis, tapi tidak ada yang melakukan secara multi level begitu. Jadi di artikel ini akan dibahas secara multi level. Nah, jadi tujuannya yang saya tangkap ada 5, yaitu yang pertama bagaimana dia menyajikan model kreatif dalam rapat, begitu ya. Nah, menariknya di artikel ini itu ada model gambaran besar yang digambarkan, begitu ya. Jadi kita untuk memahami secara komprehensif itu bisa dengan jelas dari gambar itu, begitu ya. Nah, karena apa? Karena di sini nanti untuk tujuan yang kelima tuh ada proposisi yang ditawarkan dan jumlahnya wow, 22 ya Pak Tony ya. Betul, 22. Nah, tapi it's okay, kita akan lakukan pelan-pelan begitu ya. Nah, tujuan yang kedua adalah, siapa, Maru Gavel dan temannya ini, itu akan meninjau dan menggabungkan antara kreativitas dan rapat atau pertemuan itu. Pertemuan tim itu juga bisa jadi
mempercepat atau memfasilitasi proses ya, tapi bisa juga menghambat. Nanti apa aja kita akan, lihat sama-sama gitu ya. Yang ketiga itu, 2 penulis ini menguraikan proses tim saat berproses dalam rapat kreatif. Nah, dia akan membandingkan antara dengan alat bantu, dan tanpa alat bantu begitu ya. Dan yang keempat, mengaji proses munculnya kreativitas tim dari kreativitas individu. Nah, ini modelnya. Eee, jadi dari model ini sebetulnya secara garis besarnya terbagi menjadi 3 ya. Di sini ada input-nya, di sini ada prosesnya, dan juga di sini outcome-nya, begitu ya, atau output-nya, seperti itu. Nah, diawali sebelum masuk kita ke proposisi yang pertama, itu dijelaskan tentang definisi kreatif itu apa, begitu ya, di dalam proses pertemuan ini. Nah, kalau menurut Amabile tahun 1996, definisi kreatif itu adalah pembuatan ide, solusi, dan bisa menciptakan produk baru, dan tepat begitu ya. Nah, di proses kreatif ini ada 3 hal. Nah, ini yang langsung tergambar di sini ya. Jadi kita masuk langsung ke sini, tim kreatif proses gitu ya. Proses untuk kreatif itu ada 3 hal. Yang pertama adalah proses konstruksi, lalu, ada proses, ini, memunculkan ide, nanti prosesnya ada di brainstorming ini, dan yang ketiga adalah proses mengevaluasi. Nah, proses konstruksi itu adalah, jadi ada pemunculan, situasi atau hal-hal peristiwa yang ambigu begitu ya. Nah, dari proses yang, dari situasi yang ambigu atau nggak jelas ini, maka dibuatlah rencana supaya mencapai sebuah solusi begitu. Nah, sedangkan pada proses brainstorming atau pada generatif ini tadi ya, proses yang kedua, itu adalah bagaimana mereka mencurahkan pendapat untuk mendapatkan alternatif-alternatif pemecahan masalah atau ide, seperti itu. Dan yang ketiga adalah proses evaluasi. Jadi dalam rapat itu kita akan mengevaluasi nih alternatif-alternatif tadi dari banyak ide itu tadi, mana kira-kira yang terbaik untuk diimplementasikan. Nah, pada proses ini maka muncullah, nanti ada eksekusi begitu ya, eksekusi yang menjadi outcomes dari meeting kreatif ini. Maka muncullah jadi proposisi yang pertama, di mana kalau di sini dikatakan, di-statement-kan, oleh 2 penulis kita ini adalah proposisi pertamanya, engagement dalam proses kreatif tim yang konstruktif, generatif, dan evaluatif di pertemuan atau di meeting tadi ya, akan menghasilkan outcomes yang kreatif, seperti itu. Nah, tetapi outcome yang kreatif dalam bentuk ini tadi ya, ada problem ada konstruktif problem, jadi menentukan masalahnya apa, lalu ada ide-ide yang terkumpul ini tadi apa, dan mengevaluasi ini. Ternyata itu akan kembali ada nantinya pemikiran di level individu. Jadi kalau dari gambar ini, mereka membedakan antara level individu, proses kreatif di level individu dan di tim, begitu ya. Jadi mereka akan kembali pada nanti yang namanya proses, kreatif di level individu. Nah, selain itu dari keluaran ini tadi ya, keluaran setelah diproses secara kreatif ini tadi, akan mempengaruhi pada mekanisme kognitif dari tim, begitu ya. Yang ada memunculkan model mental, terus juga ada sistem memori transaktif begitu ya, dan juga
ada proses refleksi. Nah, ini yang diproposisikan oleh Marugavel dan temannya. Yang proposisi kedua adalah outcomes kreatif pertemuan itu akan mempengaruhi proses, kreatif dari jadi ke depannya begitu ya. Jadi setelah ada hasil, rapat maka, berikutnya itu akan mempengaruhi, mempengaruhi proses berpikir konstruktif, generatif, dan evaluatif di tingkat individu dalam pertemuan tim, begitu. Dan yang ketiga itu jadi outcome kreatif ini tadi akan mempengaruhi keadaan tim terkait seperti model mental, sistem memori transaktif, dan refleksivitas tim dalam pertemuan tim. Nah, berikutnya setelah dibahas tentang ini ya proses tim tadi yang mempengaruhi mekanisme tim dan juga individu, maka yang berikutnya itu adalah pada level individunya, begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan kemunculan konstruktif masalah, begitu ya. Nah, di sini, pada level individu ini, itu menurut Kozlowski dan Klein tahun 2000, itu kognisi tim itu sebetulnya dibentuk dari bottom up, begitu ya. Bottom up artinya bahwa kalau kita lihat garisnya ini kan problem construction itu, mempunyai atau membentuk dari ini ya, konstruksi dari masalah di tim begitu ya. Jadi melihat garis, titik-titik ke atas ini. Jadi ini di belakangnya ini ya, di belakangnya, information sharing dan representative gap ini tadi. Jadi langsung begitu ya, dari artinya bahwa ketika permasalahan konstruksi problem itu dari individu, itu, akan mempengaruhi atau terkumpul menjadi konstruksi masalah di tim, begitu ya. Nah, kalau dalam rapat, itu kan artinya bahwa misalnya saya dengan Pak Tony rapat dengan beberapa teman ya, masalah yang muncul, yang dipersepsikan oleh saya atau Pak Tony tentang misalnya fakultas bisnis begitu ya di, kampus kami, itu bisa jadi beda begitu ya. Karena beda, maka ada gap. Begitu ya. Ada gap di sini, karena di sini banyak orang, terus terkumpul menjadi di sini, jadi ada banyak permasalahan, begitu ya. Nah, permasalahan ini harus diselesaikan dengan efektif, begitu ya. Kalau menurut, Goh dan teman-teman tahun 2013 itu harusnya akan efektif ketika solusinya itu kreatif. Nah, bagaimana caranya supaya solusi ini menjadi kreatif, itu harus ada komunikasi yang baik, begitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada lagi masalah yang muncul nih. Kenapa? Karena kalau banyak masalah yang dikemukakan begitu ya. Kalau saya hanya dengan Pak Tony saja masalahnya mungkin hanya 2 begitu ya. Tapi begitu ada 5 kepala, 10 kepala di dalam rapat itu, maka masalah itu menjadi banyak dan kompleks begitu ya. Nah, ini butuh pemikiran yang lebih tinggi karena fenomenanya juga di tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, maka, dari artikel ini memberikan, proposisi ya, proposisi kemungkinan untuk dilakukan penelitian di masa yang akan datang itu bahwa yang keempat proposisinya adalah konstruksi masalah tim yang kreatif itu muncul dari konstruksi masalah di tingkat individu selama pertemuan tim. Tapi dengan syarat ketika para pesertanya tuh engage begitu ya, terlibat atau, terikat atau aktif begitu ya, dalam proses integrasi, masalah-masalah yang berbeda tadi, seperti itu. Lalu dilanjutkan dikembangkan lagi bahwa ketika anggota tim tidak mengintegrasikan konstruksi masalah individu, jadi artinya ada masalah apa nih, semua diem begitu ya, maka, tingkat kreativitas tim ini menjadi
lebih rendah karena tidak ada keaktifan dari anggota tim. Lalu selanjutnya nih, di level individu itu ternyata, ide itu bisa variatif ya, bisa variatif karena orangnya banyak, di sini orangnya banyak dan akan diproses dalam proses brainstorming, curah pendapat di level tim, begitu ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada artikelnya Osborne tahun 1963, itu proses brainstorming sendiri itu akan efektif ketika ada 4 hal yang harus kita penuhi, begitu ya. Yang pertama adalah kalau pada saat, anggota tim itu mengeluarkan idenya, begitu ya, proses brainstorming curah pendapat ini, usahakan ide atau pendapat ini jangan dikritik begitu ya, jangan dikritik, jangan dievaluasi, pokoknya terima aja begitu ya, terima aja. Terus yang kedua, meskipun idenya itu aneh, ya kita harus mengemukakan begitu ya. Jadi dari sisi partisipan ini harus tetap mengemukakan meskipun ide ini, kayaknya aneh nih gitu ya, tapi, tetap harus dikemukakan begitu ya. Jadi jangan setelah meeting nanti ada ganjelan begitu ya. Terus yang ketiga, karena kita mempunyai tujuan saat brainstorming tadi kan mengumpulkan banyak ide ya, alternatif ide, maka apapun yang terlintas di benak, kita itu harus diutarakan. Dan yang keempat adalah pada, proses nanti bisa jadi mungkin kita nggak punya ide, tapi dari ide yang sudah dilontarkan teman kita dalam satu tim, itu bisa kita juga kembangkan, begitu ya, seperti itu. Nah, lalu dari proses pengembangan brainstorming ini tadi, itu maka muncullah proposisi yang kelima. Jadi dalam rapat tim, brainstorming yang efektif itu muncul dari ide di tingkat individu. Ketika individu berbagi ide dan menguraikan, ide-ide yang ditawarkan oleh peserta lain, gitu ya. Jadi ada interaksi antar peserta dalam meeting tadi. Nah, berikutnya itu pada proses evaluasi ya. Pada proses evaluasi ini, itu, dari banyak ide, semakin banyak ide sebetulnya ya, itu akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru, begitu ya. Tetapi di sisi lain ada hambatannya juga nih, karena banyak ide, itu kadang-kadang orang itu merasa bahwa para partisipan ini ya, merasa idenya itu yang paling benar. Jadi seringkali itu ada kesulitan untuk melakukan konsensus pada saat, rapat gitu ya. Nah, jadi dalam proses ini pun itu agak kesulitan ketika memahami perbedaan antara evaluasi ide-ide yang masing-masing ini, begitu ya. Sehingga akan lebih baik kalau, kita itu mencoba cari tahu begitu ya. Kalau menurut Grohman dan teman-temannya tahun 2006, idenya orang lain atau ide interpersonal itu lebih susah dipahami karena kan kita nggak tahu nih sejarah kenapa orang itu memunculkan ide, begitu ya. Sama kalau misalnya, rapat pembuatan taman di depan kampus gitu ya. Nah, saya mungkin akan mengusulkan pakai anu aja, pakai apa, rumput sintetis gitu ya. Tapi Pak Tony yang mungkin dari daerah yang penuh dengan kesejukan alami mungkin akan mengusulkan, "Loh jangan Bu Marli harus pakai yang alami." Tapi kan kita jadi berdebat, tapi nggak tahu alasannya kan. Padahal alasan saya kenapa pakai yang sintetis aja, karena saya pernah mengalami pakai rumput yang asli, itu ternyata malah di bawah rumput itu jadi gorong-gorong, apa, untuk tinggalnya para tikus begitu ya. Tapi kalau pakai yang sintetis kan itu ditegel, ditutup pakai, rumput sintetis gitu, selesai, nggak mungkin ada tikus membuat gorong-gorong di situ ya, seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu, apa
bisa memperkaya tapi bisa juga menghambat proses konsensus rapat tadi. Nah, dari sini maka muncullah proposisi 6 dan 6A begitu ya, bahwa dalam rapat tim, evaluasi ide tim itu muncul dari level individu begitu ya. Dan ketika anggota tim mendiskusikan dan mengintegrasikan berbagai kriteria evaluasi ide-ide mereka, mestinya ide-ide mereka itu menjadi lebih kreatif begitu ya, lebih kreatif dan lebih banyak muncul juga begitu ya. Disitulah dinamika keasikannya pada saat, kita melakukan meeting begitu ya. Lalu berikutnya ada tentang ini, kita berpindah. Tadi saya sudah membahas tentang di level tim bagian ini, bagaimana ini mempengaruhi outcomes dan bagaimana outcome ini akan mempengaruhi proses selanjutnya begitu ya, pada meeting-meeting berikutnya juga. Dan di mana bahwa pada level individu itu kontribusinya besar pada proses di level tim. Nah, saya bergeser nih, akan bergeser ke ini tadi di proses dan outcome ya. Saya bergeser ke masalah input nih. Di sini saya akan membahas bagaimana ada beberapa hal yang mempengaruhi saat meeting. Yang pertama itu adalah temporal design karakteristik. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah ini ya temporal design karakteristik. Nah, ini apa ini? Ini ada kaitannya dengan ketepatan waktu dan lamanya pertemuan. Jadi gini, kalau di sini dikatakan bahwa ketika, eee, kita itu tidak tepat waktu begitu ya, dan terlalu lama, itu juga tidak akan mempengaruhi atau, masalah kreativitas ya, tetapi justru malah kadang-kadang keterlambatan pada saat jadi nggak tepat waktunya, molor begitu, belum ada yang datang, kita tunda begitu ya. Itu dapat mempengaruhi suasana hati, suasana hatinya juga jadi negatif gitu ya. Terus bisa juga mempengaruhi hubungan yang negatif antar anggota. Karena apa? Karena nanti kalau saya udah, mulai ini ya, mulai, rapatnya begitu, Pak Tony masuk begitu, "Aduh, kenapa terlambat?" Saya harus ngulangi lagi, "Jadi Pak Tony, kami tadi bercerita tentang ini," begitu ya. Seringkali kan gitu Nah, ya. Itu kalau satu iya, aja yang terlambat atau satu rombongan terlambat, 2 rombongan, 3 rombongan, ya itu ngulang-ngulang begitu ya. Jadi peserta yang sebelumnya sudah mendengarkan tuh jadi, kenapa harus diulang-ulang?" Begitu ya. Nah, seperti itu. Terus di sisi lain itu seperti di sini dijelaskan juga belum ada penelitian tentang, waktu rapat dengan banyaknya ide kreatif begitu ya. Jadi berpengaruh atau enggak itu belum ada gitu ya. Tetapi di sini ada penelitian yang menunjukkan pada saat ada waktu istirahat atau break pada saat meeting, itu tergantung nih. Kalau, ini dari eksperimennya Breslin ya tahun 2019. Jadi kalau ada jeda waktu yang diberikan pada saat rapat gitu, "Ayo kita break dulu," begitu ya. Tetapi partisipannya itu rileks, tidak memikirkan topik, tidak fokus pada topik, tapi dia melakukan hal lain begitu ya, entah bercanda, entah makan, entah apa, itu bisa memunculkan ide yang orisinil dan kreatif. Tetapi kalau para partisipannya itu istirahat tapi tetap mikirin ya, rapat ini nanti harusnya gimana, gimana. Nah itu malah, hasilnya kurang orisinil untuk solusi dan juga ide kreatifnya, seperti itu. Nah, sehingga proposisi yang dimunculkan yang ketujuh itu adalah durasi rapat harus disusun agar sesuai dengan proses spesifik yang diperlukan dalam rapat. Jadi bisa jadi apakah mau panjang, mau pendek, kadang-kadang kita rapatnya juga keluar kota gitu ya Pak Tony ya. iya, Biar lebih ini ya, lebih konsentrasi tapi juga waktu rileks atau break-nya ada, nanti dapat konsumsi apalagi kalau konsumsinya enak begitu ya, seperti itu. Nah, yang proposisi ke-8 itu berkaitan dengan
physical design karakteristik. Nah, di sini ada 2 hal yang dibahas tentang lingkungan pertemuan itu sendiri ya. Lingkungan pertemuan itu bisa mempengaruhi suasana hati dan emosi, begitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan riset yang sudah dilakukan oleh Cohen dan teman-temannya tahun 2011, di mana lingkungan yang nyaman itu mempengaruhi kualitas dari pertemuan itu sendiri dan efektivitas dari pertemuan itu, gitu. Jadi kalau mungkin kita bayangin mestinya disesuaikan juga ya, kalau yang anak-anak milenial gitu ya, itu kan suasana lingkungannya itu kan kayak yang di Google itu lebih ceria, lebih bebas, nggak terkotak-kotak kayak gitu ya. Lah itu mempengaruhi bagaimana pemunculan ide itu tadi dan kreativitas. Nah, terus yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan physical design ini bagaimana di sini itu pesan teks itu biasanya jadi lebih efektif begitu ya pada saat proses brainstorming. Kenapa? Karena kalau kita bertemu langsung begitu ya, mungkin Pak Tony, saya sudah punya ide, Pak Tony juga sudah punya ide. Begitu Pak Tony mengeluarkan idenya, kebetulan oposisi saya akan langsung bilang, "Nggak bisa gitu Pak," gitu ya. Jadi emosi tanpa mencoba melihat sebenarnya apa sih yang dipikirkan, partisipan lain begitu ya. Tetapi beda ketika, itu disampaikan dalam teks gitu ya. Biasanya kan ada screen besar yang kita bisa, share ini ya, pakai Mentimeter, pakai banyak ya, artinya teknologi-teknologi itu. Terus di sana di layar dilihatkan tanpa menunjukkan nama misalnya seperti itu, sehingga kita bisa, "Oh kira-kira ini begini ya, kira-kira maksud dari ide ini seperti itu." Itu jauh lebih akan, efektif karena itu tadi, ada menekan emosi begitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini maka, penulis artikel ini membuat proposisi ke-8 yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi itu akan memfasilitasi penerapan semua proses kreatif secara efektif dalam rapat tim. Oke, Pak Tony, dari apa yang saya sampaikan tadi, Pak Tony ada pendapatkah? Atau punya pengalaman sedikit begitu? Oh, jelas banyak kalau Oh, banyak ya? pengalaman. Jangan banyak-banyak, Pak, Karena nanti kita bahasnya di kelas kita kan aja. Heeh. katakanlah kita kan bertemu sebagai pendidik bertemu dengan mahasiswa dengan Mhm. aktivitas kegiatannya, lalu dengan rekan-rekan kolega dosen juga bertemu. Itu pun bisa dipilah-pilah, dosen yang masih sangat muda, lalu Nah, tengah-tengah, ya, lalu yang senior. Itu kan cara-caranya beda-beda itu, betul, menarik itu. mhm, mhm. Begitu. Ya bisa dikembangkan lagi berarti ya. Oke, Iya. Pak Tony ada yang mau di-sharing-kan tentang artikel ini? Silahkan. Oke, saya melanjutkan yang ini, proposisi yang ke berapa yang tadi? 8 ke 9 Ke sekarang ya. 9. Oke, saya share screen. Baik, terima kasih Bu Marli. Ini topik yang menarik, yang sangat kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja, kan, gitu kan. Di sini skema atau model ini kan menunjukkan hubungan antara level individu dan level tim organisasi dalam konteks meeting atau pertemuan. Jadi saya lanjutkan proposisi yang ke-8 tadi ke yang ke-9, bahwa dalam meeting, bahwa meeting itu bisa efektif, bisa mensupport apa namanya gagasan, begitu banyak gagasan, lalu perlu dibuat prosedur desainnya secara bagus, ya kan? Jadi bagaimana mekanisme meeting itu dijalankan, prosedurnya bagaimana? Jadi mulai tadi pemetaan masalah, brainstorming, lalu apalagi evaluasi untuk menemukan solusi kreatif atau hal-hal baru kreatif terkait dengan masalah dan dinamika pendapat tadi, itu perlu ada prosedur-prosedurnya. Nah, bagaimana prosedur yang efektif, efisien itu akan mengondisikan anggota meeting itu punya kreativitas yang tinggi, sehingga
nanti meeting itu bisa menghasilkan, oh begini ya ini seharusnya ketika menghadapi masalah atau menghadapi situasi real di lapangan. Baik, demikian juga tentang ini, perlu adanya kehadiran, pemetaan kehadiran peserta meeting itu perlu dikelola dengan baik. Makanya pada proposisi ke-9 dan ke-10 itu pendekatannya ke prosedural dan ke ini, ke efek kehadiran dari peserta meeting. Jadi proposisi ke-9 dari karakteristik prosedur menata itu dari Cohen berpendapat bahwa penyediaan struktur atau sistem yang bisa memfasilitasi tadi anggota meeting secara konstruktif, secara generatif atau prosesnya evaluasi itu bisa akan menghasilkan ide-ide kreatif yang lebih tinggi. Jadi perlu ada mekanisme prosedur yang bagus. Lalu terkait dengan ini efek kehadiran dari para peserta ini penting juga. Kemampuan fasilitator atau pemimpin ketika memimpin suatu meeting itu perlu memfasilitasi setiap peserta meeting itu bisa berkomunikasi dengan enak, ada trust di sana sehingga bisa memunculkan ide-ide kreatif individunya itu yang bagus. Jadi perlu ada komunikasi. Nah, komunikasi itu perlu dibangun oleh siapa? Pemimpin dari meeting itu. Kan? Fasilitator atau pemimpin itu punya pengaruh yang besar. Bagaimana peserta meeting itu punya kesempatan, punya kepercayaan untuk bisa memberikan ide-ide kreatif. Di sini mulai ada level individu berkombinasi dengan level tim atau organisasi. Itu poin proposisi 9 dan 10. Baik, kita lanjutkan proposisi yang ke-11. Jadi kita ngomongin nih sekarang, kalau tadi itu kalau di model yang dibangun ini kan tadi 9-10 di sini, meeting influences. Kalau di proposisi 11 dan 12 itu condong ke ini. Bagaimana secara psikologi, rasa kenyamanan psikologis itu akan memberikan impact besar kepada peserta meeting untuk bisa mengeksplorasi, memberikan ide-ide kreatifnya, men-sharingkan ide kreatifnya untuk kebaikan dari organisasi. Kan? Makanya proposisi ke-11 ini topiknya tentang bagaimana kenyamanan psikologis itu ketika dirasakan oleh peserta meeting, maka dia akan menyampaikan itu ide kreatifnya kepada tim atau kepada organisasi. Makanya di sini peran komunikasi sangat penting. Maka proposisi ke-11 dinyatakan komunikasi yang efektif itu akan memediasi ini pengaruh kenyamanan psikologis tadi dalam proses pertemuan. Nah, jadi tim kreatif ini akan berkembang dengan bagus, mendapatkan ide-ide kreatifnya semakin bagus ketika ini moderator mediasinya itu jadi komunikasinya berjalan efektif. Oke. Itu yang ke-11. Melanjutkan kenyamanan psikologis pada proposisi yang ke-12 bahwa dalam suatu rapat atau dalam suatu pertemuan begitu ya, bahwa tim kreatif itu akan secara positif punya pengaruh ya pada kenyamanan pesertanya. Jadi bagaimana tim kreatif itu bisa mengkondisikan peserta rapat ini harus nyaman nih. Kalau nggak nyaman, ya bagaimana ide-ide kreatifnya bisa muncul? Sulit, gitu kan? Kan sulit. Makanya kondisi itu harus diciptakan. Yang nyaman itu bukan hanya ini fasilitator atau pemimpin pertemuan atau rapat, tetapi semua baik yang memfasilitasi ataupun peserta meeting itu harus punya kenyamanan sehingga bisa munculkan ide-ide kreatif. Baik. Itu proposisi 11-12 dari bagian ini sudah levelnya ke tim. Jadi dari yang bawah tadi level individu dinaikkan ke tim, berangkat dari sini. Nah, yang individu yang nyaman bisa
menyampaikan ide kreatifnya, men-sharingkan ide kreatifnya. Baik, ini masih banyak ya Bu Marli ya, proposisinya sampai 22, kurang 10 lagi. Iya, semoga Oke. teman-teman masih sabar melihat kita ini. Ya, kita berkejar-kejaran dengan waktu. Baik, kita lanjutkan proposisi yang ke 13, 14, 15 ini di atasnya. Level psychological safety lagi, tapi masuk tim creative process. Jadi menekankan kembali bahwa tim creative process itu kan ada level collecting data atau collecting masalah, lalu itu diangkat dalam suatu pertemuan atau rapat begitu. Lalu di sana banyak pendapat muncul menyikapi persoalan ini, ya kan? Dari sana itu sesi brainstorming. Bagaimana anggota itu membrainstorming masalah yang diangkat tadi, yang dipetakan tadi. Baru muncul tadi evaluasi bagaimana nih baiknya nih ke depannya. Nah, itu masuk ide-ide evaluation terhadap persoalan yang diangkat. Nah, itu memunculkan proposisi yang 13, 14, dan 15. Gitu kan. Gambarnya ini. Nah, gambarnya yang bukan tim creative process ya, yang general team cognitive mechanism. Tadi level ke atasnya lagi, bahwa proposisi 13, 14, 15 itu menekankan soal share mentalnya, modelnya, lalu apa namanya, untuk tim reflexivity, lalu transitive memory system. Jadi ini makanya perlu ada conditioning bagaimana fasilitator pemimpin itu memberikan fasilitasi pada anggota rapat atau pertemuan untuk memunculkan ide-ide kreatifnya. Makanya perlu ada keterlibatan semuanya. Maka proposisi ke-13 mengatakan keterlibatan dalam tim dalam menuju proses kreatif itu akan memfasilitasi pengembangan SMMS itu apa namanya tadi ya, yang sini saya nggak apa, yang share mental models. Jadi share mental model bahwa dalam diri seseorang itu punya ide-ide kreatif yang perlu disampaikan. Jadi setiap orang punya potensi itu, makanya keaktifan perlu dibangun di sana. Share mental models. Share mental model itu juga akan memfasilitasi hasil kreativitasnya. Jadi kreativitas setiap orang yang hadir dalam pertemuan itu dengan versinya masing-masing pasti tidak sama ya kreativitas orang, karena entah background-nya, kepribadian, karakternya, pendidikannya itu akan mempengaruhi kreativitas seseorang. Maka share mental models tadi bisa memfasilitasi hasil kreativitas dari pertemuan. Begitu, teman-teman. Apalagi yang tadi, kalau individu anggota pertemuan itu nggak aktif, seperti sampaikan kemarin tadi, ya bagaimana bisa muncul ide kreatif kalau semuanya diem, kan gitu. Orangnya kreatif tapi diem aja, atau nggak mau menyampaikan idenya, ya sama aja dong, ngomong kosong, nah begitu. Makanya share mental models ini sebenarnya juga perlu dikondisikan bahwa orang itu tergerak aktif untuk menyampaikan ide kreatifnya. Baik, terus yang proposisi ke-15, TMS ini saya sedikit lupa apa namanya. Sorry. TMS ini soal ini. Sensitive memory system. Nah, jadi setiap orang juga sistem bagaimana dibangun supaya ini ide-ide kreatif dari orang itu tadi bisa tersampaikan secara bagus. Maka perlu proses ya, materi iklan itu, proses itu kreativitas level individu itu harus diberikan. Jadi diskemakan ide-ide kreatifnya. Lalu rangkaian ide-ide kreatif itu distrukturkan, dipetakan, lalu di brainstorming, dibuat struktur yang bagus, lalu diberikan penilaian-penilaian dengan brainstorming, lalu ada evaluasi, memunculkan ide kreatif yang disepakati apa nih, nah, begitu. Makanya perlu ada penataan itu. Jadi setiap orang berpotensi untuk berkontribusi aktif pada penemuan ide kreatif baru. Baik. Itu yang ke-15. Yang ke-16,
Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan sebelumnya bahwa proposisi 16, 17, 18 ini masuk ke ini, tahapan pemetaan masalah, tahapan brainstorming, dan tahapan untuk evaluasi dari evaluasi dari masalah itu. Jadi di sini pemetaan masalah perlu dilakukan secepatnya dan itu perlu difasilitasi. Yuk kita kumpul yuk. Kita lagi menghadapi masalah apa? Ya semuanya memunculkan masalah, dipetakan masalahnya, lalu berpendapat menanggapi masalah itu, lalu dikonstruksikan membangun ide-ide kreatif yang baru. Itu tahapan yang level tim kreatif proses. Jadi tim ini dengan melakukan prosesnya untuk penemuan ide kreatifnya, ya berangkat dari masalah. Bagaimana Pak kalau nggak ada ditemukan masalah? Ya harus ketemu, nggak mungkin hidup tanpa masalah, pasti banyak masalah. Kan begitu, dicari. Ya, makanya perlu ada keterbukaan, kelegowoan, kerendahan hati untuk mengungkap masalah. Dalam level organisasi loh ya, bukan masalah individu. Kalau masalah individu jangan dibawa ke organisasi, nanti malah menjadi bermasalah. Jadi level organisasi itu dimunculkan masalah-masalahnya, lalu diadakan brainstorming, lalu ditemukan ide kreatifnya. Makanya ini tadi perlu ada koordinasi terkait dengan masalah-masalah itu, lalu kredibilitas dari TMS tadi yang menjadikan hubungan positif antara ide kreatif dengan evaluasi, tim evaluasi ya. Maka proposisi yang ke-18 TMS akan secara positif ya selalu dikaitkan dengan tadi masalah-masalah iklan individu, hasil temuan. Jadi individu kan ada level individu kadang hanya mengangkat dirinya sendiri, tapi itu dikaitkan dengan kepentingan organisasi. Itu bagaimana bisa dilihat secara objektif. Baik, itu 18. Proposisi yang ke-18. Ini gambarnya. Oke, proposisi yang ke-19, 20, 21 ini sebenarnya sebagai akumulasi ya dari proses dari level individu, level tim, bagaimana mekanismenya dan mekanisme apa namanya pemetaan masalah secara prosedural, lalu itu dimasukkan untuk di brainstorming, lalu dievaluasi. Jadi tahapan proposisi 1 sampai tahapan proposisi ke-18 tadi itu akumulasinya pada proposisi ke-19, 20, 21, 23. Bahwa efek positif dari refleksivitas ya dalam suatu mencapai ide kreatif itu sebenarnya dimoderasi oleh apa? Banyaknya pendapat. Banyaknya pendapat. Jadi semakin banyak pendapat, ide-ide dari anggota pertemuan atau rapat itu semakin bagus. Makanya apa? Ide kreatif yang baru itu akan semakin bagus ketika bottom up ini dari anggota banyak muncul ide. Itu inti dari proposisi yang ke-19. Lalu ini TMS tadi sama SMM itu level tim atau organisasi itu akan memunculkan pertemuan proses tim yang kreatif. Jadi muncul dalam pertemuan ya. Ketika itu SMM yang dimiliki setiap individu itu kan memiliki SMM dan memiliki TMS. Dan tim refleksi juga ada di sana. Itu sebenarnya berangkat dari siapa? Level individu. Jadi apa yang bergejolak di organisasi atau dalam suatu pertemuan itu berangkat modalnya dari individu. Kreativitas yang muncul dalam suatu organisasi atau dalam suatu pertemuan itu berangkat dari kreativitas individu. Nah, begitu. Itu proposisi yang ke-20. Terus sebaliknya juga bukan hanya bottom up, tetapi juga up bottom, bahwa SMM dan tim refleksivitas itu ketika memberikan fasilitas kepada individu, maka individu itu sebaliknya akan secara apa namanya enak atau memiliki tadi kenyamanan untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Jadi sebenarnya proses model ini kan menunjukkan relasi level individu dan
organisasi atau level tim itu sebenarnya hubungannya dialogis, bottom up and up bottom begitu. Itu proposisi yang ke-21 sebagai kelengkapan dari proposisi yang ke-20. Sekarang yang proposisi yang ke-22, jadi selain tadi ya SMM, TMS itu memengaruhi ini level individu, juga mempengaruhi tim itu sendiri. Jadi semakin lengkap di pengaruhnya bahwa dari individu berpengaruh pada tim, dari tim nanti mempengaruhi individu, dari tim itu juga bisa mempengaruhi tim begitu. Jadi misalkan dalam suatu kan kita contohkan dalam tempat kami bekerja, misalkan ya ada suatu rapat begitu, di sana ada unit-unit kerja. Unit kerja ini membawai anggota-anggotanya, ya sharing masalah, sharing pendapat, lalu di sana ada negosiasi, konsolidasi, akhirnya memunculkan evaluasi dan ada temuan-temuan baru yang kreatif untuk kemajuan organisasi secara keseluruhan. Seperti itu. Katakanlah. Jadi model ini sangat kompleks. Kayaknya sederhana ya Bu Marli ya, tapi yang kompleks sekali. Melibatkan level individu, level tim, dan level secara keseluruhan organisasi. Baik, simpulan ini dari panjang lebar yang kami sampaikan. Sambil ngopi-ngopi juga. Baik, sebenarnya rekan-rekan, model ini sebenarnya mengedepankan perspektif teoritis awalnya itu ya yang ditampilkan konseptual. Secara konseptual itu bagaimana pemahaman level individu, organisasi. Lalu dari situ dibawa ke kognisi, level kognisi. Bahwa kreativitas itu ya ada level kognisinya dari itu. Lalu itu dibawa pada tim kreatif. Gitu ya. Bahwa dari level individu dengan segala karakternya, dengan segala kreativitasnya dibawa ke tim kreatif dari organisasi. Lalu terjadilah namanya proses konstruktif, generatif, evaluatif. Jadi pemetaan, kita kan mikir organisasi, ya, perlu ada usulan atau informasi dari bawah terkait dengan apa soal itu dievaluasi di brainstorming, dikaji, dievaluasi, lalu munculkan tadi ide kreatif yang lebih baru. Dan sebenarnya topik ini, artikel ini ya juga mau mensintesis apa ya, dalam suatu pertemuan itu ya, dalam suatu pertemuan kreativitas itu bisa dimunculkan dari kreativitas individu-individu, lalu disintesakan, lalu dimunculkan ide kreatif secara bersama. Maka level konstruktif, generatif, evaluatif merupakan inti dari model penelitian ini. Dan itu bisa diadaptasikan, dipakai dalam suatu organisasi. Oh penting nih. Maka nggak bisa mengadakan pertemuan untuk kepentingan organisasi, tapi hanya mengedepankan ide 1-2 orang saja, nggak bisa. Karena itu adalah berangkat dari bottom up, banyak orang dibawa ke forum atau level tim, lalu dari sana dimunculkan ide kreatif untuk kebaikan bersama, yaitu organisasi. Kurang lebih seperti itu apa yang kami paparkan bersama, Bu Marli dan saya. Semoga ini apa yang kami sampaikan memberikan pengayaan terkait hal sederhana, yaitu pertemuan. Awalnya dari situ, lalu diangkat dalam suatu penelitian. Pak, mungkin Ini ditunjukin referensi. Ya. ini referensinya banyak, tidak saya sampaikan semua. Kita sampaikan semua aja, karena ini poin-poin penting yang mendasari apa yang kami sampaikan. Ya semuanya referensinya dari artikel-artikel yang sudah diakui kualitasnya, seperti itu. Jadi begitu Bu Mali, kita sudah melalui panjang lebar. Semoga tidak membuat rekan-rekan semua bosan mendengarkan kami. Dan suaranya cuma sopran dan bass begitu aja. Cowok dan cewek. Begitu saja akhir kata, semoga ini semua berguna dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan topik berbeda, dengan orang yang berbeda sehingga tidak bosan. Kami semua dari Sivitas Akademik Universitas Airlangga Surabaya menutup penyampaian materi ini.
Dengan apa? Selamat ketemu lagi di lain waktu. Salam selalu sehat. Oke, terima kasih. Bye-bye, see you. See you.